Mayyuhil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Masa akan hidup lagi? Orang-orang kafir tidak percaya. Maka dijawab, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kul katakan wahai Muhammad, Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Dialah Allah yang telah menciptakan pertama kali dari setetes air mani menjadi manusia, kemudian mati, manusia hancur di alam kubur, tinggal tulang belulang, maka di situ dari tulang diciptakan lagi menjadi manusia. Jadi kita ini manusia dari mani, kemudian menjadi manusia, setelah manusia hancur, dari situ menjadi tulang, tulang jadi manusia lagi. Nah, setelah kebangkitan alam kubur, maka kita menjadi manusia, lalu kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana ada hisab, di sana ada mizan. Hisab itu amal kita dihitung. Maka di dunia ini Sayyidina Umar Ibn Khattab memberikan nasihat kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Jadi maknanya kita harus ada muhasabah setiap detik, setiap jam, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bagaimana kita harus ada muhasabah. Selalu mawas diri akan persiapan kita menghadapi perjumpaan kita dengan Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah di dalam Al-Quran, wa'lamu annakum qadimuna ilallah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa'lamu, ketahuilah, annakum, bahwa sesungguhnya kalian semua qadimuna ilallah, pasti akan datang menghadap Allah. Wal tanzur nafsun, maka hendaklah kalian semua, setiap jiwa kalian semua memikirkan ma qaddamat lighad, apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi hari besok. Hari besok itu apa yang akan kita hadapi, apa yang kita persiapkan untuk hari besok itu, maksudnya hari besok disitulah hari kematian kita akan datang, hari dimana disitulah kita dijemput oleh Israel. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian melihat, hendaklah kalian memikirkan tentang sejauh mana persiapan kalian untuk menghadapi hari besok. Bagaimana sholat kalian? Sudah kamu pikirkan? Sholat jangan asal-asalan. Bagaimana sholat sesuai dengan dikehendaki Allah? Bagaimana perhatikan sholat berjamaahnya? Perhatikan hubunganmu dengan Allah, hubunganmu dengan sesama makhluk-makhluk Allah. Apakah kamu pernah menyakiti orang? Apakah kamu pernah menzalimi orang? Itu juga kita pikirkan semasa kita hidup ini. Kenapa? Karena kita ini qadimuna ilallah. Wa'lamu annakum qadimuna ilallah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selalu melihat persiapan kita untuk menghadapi Allah, yaitu dengan takut kepada Allah. Wattaqullah. Persiapan yang sebenarnya untuk menghadapi perjumpaan kita dengan Allah adalah wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ini dalam urusan apa? Dalam segala urusan. Dalam urusan pribadi kita, takut kepada Allah. Dalam urusan diri kita, dalam urusan istri kita, jangan sampai istri kita diberi makan yang haram. Dalam urusan anak-anak kita, dalam urusan teman-teman kita, dalam urusan tetangga kita, dalam urusan keluarga kita. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah dalam urusan perdagangan kita, dalam urusan pertanian kita.
Takutlah kepada Allah dalam segala urusan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu tahu dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau orang itu merasa bahwa dirinya selalu diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka dia akan takut kepada Allah. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sebab Allah itu mengetahui dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau orang itu yakin bahwa Allah itu tahu tentang apa yang kita kerjakan, maka dia akan takut kepada Allah karena malu kalau maksiat kepada Allah. Malu kalau tidak taat kepada Allah. Malu kalau maksiat kepada Allah. Maka untuk itu kita ini adalah manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk taat kepada Allah dalam masa dan waktu yang diberikan oleh Allah. Diberikan masa, mana masa yang diberikan ini kita tidak tahu. Kalau kita sekarang sudah umur sekian dan sekian dan sekian tahun, kalau sudah banyak memakai waktu, berarti kita tinggal menghabisi waktu yang sisa. Jadi kalau sekarang kita umur 40 tahun, kalau misalnya ngikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umur 63 tahun, berarti kita tinggal 23 tahun lagi. Kalau umurnya 50 tahun, berarti tinggal 13 tahun lagi. Kalau umurnya sudah 60 tahun, berarti tinggal 3 tahun lagi. Yaitu kalau umur 63 tahun. Kalau sekarang umur 40 tahun, ternyata oleh Allah dikasih kesempatan umurnya 40 setengah tahun, berarti tinggal setengah tahun lagi. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda amal karena waktu yang hendak kita beramal di waktu yang kita siapkan belum tentu kita hidup di sana. Maka orang yang cerdas, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'du. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya kemudian persiapan mati sebelum mati. Jadi kita ini hari-hari persiapan mati sebelum mati. Apa persiapannya? Sholat, ibadah, taat, menjaga mata, jangan sampai maksiat, menjaga telinga, jangan sampai mendengar maksiat, menjaga mulut, jangan sampai berkata yang maksiat, menjaga pikiran, jangan sampai memikirkan perkara yang maksiat. Lah, pikiran ini juga potensi untuk jadi amal. Apalagi pandangan mata, pikiran yang kita pikirkan itu, kata Nabi, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sittin aw sab'ina sa'ah. Pikirmu sebentar itu lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Maka yang kita pikirkan pun juga pikiran-pikiran yang baik, yang kita lihat yang baik, yang kita dengar baik, yang kita bicarakan, yang kita langkahkan, kemana kaki melangkah, yang kita diperbuat oleh tangan berbuat apa, kaki, maka selalu kita cek. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-mu'minun waqaf. Al-mu'minun waqaf. Orang beriman itu selalu waqaf, berhenti sejenak. Sebelum bertindak, berhenti sejenak sebelum bertindak. Berhenti sejenak untuk apa? Memikirkan apakah tindakan yang akan dikerjakan ini sesuai dengan perintah Allah sunnah Nabi. Jadi tidak asal berbuat tuh orang beriman tuh. Ya, orang beriman tuh selalu berpikir sejenak sebelum bertindak. Maka selamat. Jadi orang beriman tuh pasti selamat karena dia tidak asal mengerjakan suatu perbuatan, asal suka dibuat, asal suka dibuat. Bukan. Orang beriman tuh bukan asal suka berbuat. Tetapi perbuatan yang mau dikerjakan itu kira-kira mendatangkan ridho Allah sunnah Nabi enggak? Kalau mendatangkan murka Allah, untuk apa berbuat? Masya Allah. Maka kita ini bersyukur kepada Allah kalau kita ini dibimbing oleh Allah menjadi orang taat. Disinilah kita waktunya untuk sedikit-sedikit menyumbang pikiran kita, mengikuti obrolan-obrolan di TikTok, di YouTube, di Facebook, karena sudah waktunya untuk berbicara di
dunia seperti ini sekarang. Kadang kalau kita tidak terasa terpanggil, kita melihat kadang banyak orang ngomong sembarangan di TikTok, di YouTube, di Facebook, sehingga terasa diri kita, termasuk saya pribadi ini, terpanggil untuk menyumbangkan suatu pikiran, ucapan, harapannya yang ini nih, yang kita ucapkan ini bermanfaat untuk umat. Karena di dalam Al-Quran pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi di samping kita ini diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kalian semua kepada Allah. Kemudian wa qulu qawlan sadida, berbicaralah kamu dengan bicara yang benar, bicara yang lurus. Jadi orang bertakwa itu kalau bicaranya lurus. Nah, di sinilah kita usaha diri kita menjadi orang yang bertakwa, bagaimana bicara yang lurus. Bicara yang lurus itu apa? Bicara kebesaran Allah, keagungan Allah, sunnahnya Rasulullah, bicara agama, bicara yang jujur, memberikan penjelasan-penjelasan tentang kehidupan yang seharusnya dijalani dalam kehidupan di dunia ini. Ada aturan-aturan Allah, jangan sampai kita lewati, kita langgar, supaya kita ini menjadi orang yang baik. Maka Nabi SAW memberikan pesan kepada kita untuk nyumbang perjuangan baginda Nabi, yaitu kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan yang dari Nabi walaupun satu. Ini baginda Nabi SAW memerintahkan kepada kita supaya kita ini umat menjadi penerusnya Nabi, bisa ngomong apa yang dulu diomong oleh Nabi walaupun satu. Insyaallah. Jadi kita ini bicara di layar handphone, di TikTok, di YouTube, di Facebook, itu bukan untuk supaya kita viral. Enggak, viral atau tidak viral itu supaya omongan kita itu ngomong apa yang dulu diomong oleh Nabi, ini menjadi nasihat bagi umat. Kita diniatkan menjadi penerus perjuangan guru-guru kita. Jadi disinilah kita merasa terpanggil, balighu anni walau ayat, sampaikan yang dari Nabi walaupun satu hadis, dua hadis, sehingga mulut kita barokah. Kenapa barokah? Karena mulut kita ini ngomong apa yang dulu diomong oleh Nabi. Maka mulut kita ini menjadi ekstafet lisan Nabi. Jadi barokah. Jadi mulut kita ini jadi ekstafet lisan Nabi. Maka menjadi umatnya Nabi. Maka kita ini dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk berjumpa manusia. Kita memang diperintah oleh Allah untuk berjumpa manusia. Berjumpa manusia untuk apa? Ukhrijat linnas, untuk berjumpa manusia, keluar berjumpa manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, nyuruh yang baik-baik, tanhauna 'anil munkar, mencegah yang buruk-buruk, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi umat terbaik itu harus bisa berjumpa manusia untuk memberikan informasi yang baik, mencegah dari yang buruk, beriman kepada Allah. Masya Allah. Nah, inilah usaha-usaha kita selama masih diberi kesempatan untuk hidup. Maka sebenarnya kalau kita yang diberi kesempatan untuk hidup 1000 tahun, mau 1000 tahun, asal kita ngomong yang baik, beramal yang baik. Tapi kalau umur 1000 tahun untuk bermaksiat kepada Allah, untuk apa? Maka umatnya Nabi Muhammad dibuat umur 63 tahun. Kata guru saya almarhum Syekh Zairon rahimahullah, Allahumma firlahu, kata beliau, 63 tahun umur umat Nabi Muhammad pendek, ini kenapa? Kok enggak? Katanya umat yang disayang kok dikasih umur yang pendek, kenapa ini? Kok enggak seperti umat terdahulu 1000 tahun, 500 tahun?
Maka kata beliau, lah justru dipendekkan umurnya itulah disayang oleh Allah. Karena Allah Maha tahu dunia tempat tipu-tipu, dunia tempat musibah. Maka umat yang dicintai itu nggak boleh lama-lama, 63 tahun saja habis itu berjumpa dengan Allah dalam keadaan bergembira, senang, bahagia, husnul khotimah, kuburannya jadi taman surga. Kita tengok ada seorang sahabat namanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika beliau menjelang wafat, maka beliau malah nyanyi, "Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa hizba." Saya ini mau mati, ini kamu nggak usah kamu susah. Kami ini mau mati, ini saya ini mau mati. Ghadan nalqal ahibba, mau berjumpa dengan kekasih-kekasihku, Muhammadan wa hizba, Muhammad dan kawan-kawan. Orang baik itu, Masya Allah. Jadi kematian itu bukan suatu perkara yang harus kita takuti. Justru kematian itu bagi orang beriman disebutkan dalam kitab Busrul Kaib oleh Al-Imam As-Suyuti, Al-Maut Tuhfatul Mu'min. Kematian itu adalah bingkisan kado untuk orang yang beriman. Bagaimana kado, bingkisan kado bagi pengantin, maka suami istri membuka kadonya dengan senang. Sampai pagi tanpa terasa tiba-tiba sudah subuh. Yang di sini dibuka, ditengoknya kalung 30 gram emas. Yang di sini dibuka isinya duit 300 juta. Yang ini kunci mobil mewah. Yang ini kunci rumah mewah. Bahagia. Maka kubur itu lebih bahagia lagi. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ada dua perkara yang sangat dibenci, padahal dua perkara itu sangat baik. Yang pertama adalah kematian, yang kedua kemiskinan. Jadi kematian dan kemiskinan itu dibenci oleh orang, padahal dalam pandangan Allah itu baik. Kalau orang itu kematiannya membawa kebaikan, maka itu kebaikan. Nah, orang itu tidak takut mati kalau dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Kalau orang dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, mati takut dia. Jadi kalau ada orang itu takut mati, menunjukkan imannya tidak lurus. Maka kematian itu bukan suatu perkara yang ditakuti, karena takut maupun berani akan datang sesuai masa yang ditentukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau masanya sudah datang, maka tidak bisa mundur walaupun sebentar. Di waktu itulah harus berangkat pergi. Maka kita ini tidak bisa ngatur diri kita. Kita ini bukan ngatur, tapi kita ini diatur. Maka di dunia ini jangan sampai kita ngatur hidup kita. Tapi bagaimana dalam kehidupan dunia ini kita harus siap mengikuti aturan Allah. Bagaimana yang diperintah kita kerjakan, dilarang kita tinggalkan, itulah makna hamba. Hamba itu taat. Maka kita pengen bagaimana kita ini dijadikan oleh Allah asbab kebaikan. Baginda Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di antara sifatnya Nabi adalah harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Baginda Nabi itu sangat pengen seluruh umatnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pengen bagaimana menjadi orang asbab menjadi orang yang beriman. Kalau kita yang dijadikan oleh Allah asbab kebaikan, asbab orang masuk Islam, asbab orang itu beriman, maka kata Nabi kepada Sayyidina Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kalau kamu dijadikan oleh Allah wahai Ali sebab satu orang saja baik, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia dan segala isinya. Nah, disinilah kita harapan-harapan kita itu. Seperti saya pribadi berbicara seperti ini, niatnya apa? Niatnya semoga apa yang kita sampaikan ini didengar oleh orang-orang, kemudian oleh Allah dapat hidayah dengan sebab perkataan kita, sebab nasihat-nasihat kita.
Masya Allah, tidak ada niat yang baik melainkan seperti niatnya Nabi, bagaimana pengen bermanfaat dalam seluruh apa yang Allah berikan. Maka dalam doa kunut kita berdoa, Allahumma barik lana fima a'tait. Ya Allah, Engkau berkahi dalam segala apa yang Kau berikan kepada kami. Kita diberi mata oleh Allah, maka mata yang berkah, telinga yang berkah, istri yang berkah, anak-anak yang berkah, rizki yang kita makan, rizki yang barokah, sehingga manfaat bagi kita dunia dan akhirat.